Namaku Nadia. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan sederhana yang tidak suka pamer. Penampilanku pun sangat biasa. Aku lebih sering mengenakan blus longgar dan celana bahan daripada setelan blazer bermerek. Rambutku diikat seadanya, wajahku hanya kuolesi bedak tabur tipis. Di antara para wanita karir yang selalu tampil modis, aku terlihat seperti staf biasa, atau bahkan lebih buruk, mungkin dianggap hanya petugas kebersihan yang nyasar ke ruang eksekutif. Padahal, yang tak banyak orang tahu, akulah pemilik sah dari perusahaan tempat mereka bekerja ini. Aku tak suka sorotan. Sejak awal membangun perusahaan ini, aku memilih untuk berada di balik layar. Semua orang hanya tahu direktur utama kami adalah Pak Andi, tangan kananku. Arman, suamiku sendiri, menjabat sebagai manajer operasional. Jabatan yang cukup penting, dan ia selalu terlihat percaya diri, bahkan terlalu percaya diri belakangan ini. Aku dan Arman sudah menikah 5 tahun. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di dunia marketing. Waktu itu, aku baru mulai merintis perusahaan ini. Ia lelaki yang pandai berbicara, rajin, dan memiliki semangat tinggi. Aku menyukai sikap optimis dan ketulusannya. Atau, setidaknya, dulu aku berpikir begitu. Beberapa bulan terakhir, ada yang berubah darinya. Ia semakin jarang pulang tepat waktu, sering alasan lembur atau rapat mendadak. Ponselnya kini selalu dikunci dengan sidik jari, padahal dulu terbuka bebas. Yang membuatku semakin curiga adalah, setiap kali aku datang ke kantor, yang kulakukan 2-3 kali seminggu untuk mengontrol dari dekat, ia selalu tampak gelisah. Seolah tak suka melihatku di sana. Aku mengabaikannya, awalnya. Aku berpikir mungkin dia sedang stres, atau lelah. Tapi kecurigaan itu terus tumbuh, apalagi saat aku mulai mendengar bisikan-bisikan kecil dari beberapa staf kepercayaanku. Nadia, kamu nggak curiga sama Arman? Dia sering bareng Desi, sekretaris baru. Bareng di mana maksudnya? Ya, dekat. Sering bareng di pantry, makan siang berdua, kadang ketawa-tawa di ruangannya. Bahkan dia sering titip kopi ke Desi. Kupikir, mungkin itu hanya gosip kantor biasa. Tapi aku bukan perempuan bodoh. Aku diam, mengamati, dan mengumpulkan potongan-potongan kecil fakta. Aku tahu betul bagaimana bisnis berjalan, dan aku tahu ketika seseorang menyimpan sesuatu. Desi, perempuan itu datang sekitar 2 bulan lalu. Ia melamar sebagai sekretaris dan dibantu langsung oleh Arman dalam prosesnya. Aku yang biasanya ikut mewawancarai kandidat, waktu itu sedang ada perjalanan keluar kota. Waktu aku kembali, dia sudah mulai bekerja. Saat pertama kali melihatnya, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Wajahnya cantik, memang, dandanan full make up dari pagi hingga sore. Tubuh langsing dibalut rok pensil ketat, blus selalu terbuka satu kancing di atas dada. Sepatu hak tinggi berdetak-detik setiap ia berjalan melewati lorong kantor, seolah menuntut perhatian. Dia terlalu mencolok. Aku pernah coba mengajaknya bicara secara informal. Desia, sapaku lembut waktu kami sama-sama berada di ruang makan. Ia hanya menatapku cepat, dari ujung kaki sampai kepala. Lalu senyum tipis yang terasa tidak tulus. Iya, Mbak. Kamu siapa ya? Staff her? Aku menahan tawa. Enggak, aku cuma bantu-bantu Pak Andi kadang-kadang. Oh, dia tersenyum lebih lebar. Ya pantes sih, kayak bukan staf tetap. Sering kelihatan mondar-mandir. Aku membalas dengan senyum yang sama tipisnya. Kalau aku bukan orang yang sabar, mungkin dia sudah kutegur saat itu juga. Tapi aku tahan. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu waktuku belum datang. Beberapa hari kemudian, aku sengaja datang ke kantor lebih pagi. Kukatakan pada resepsionis untuk tidak mengumumkan kedatanganku. Aku menyusup ke ruang kontrol kamera, ya, aku punya akses penuh ke semua CCTV. Di layar, kulihat Arman duduk di ruangannya bersama Desi. Mereka tertawa, duduk terlalu dekat untuk sekadar urusan pekerjaan. Desi meletakkan tangan di bahu Arman, dan suamiku tidak menepisnya. Dadaku sesak, tapi wajahku tetap tenang. Aku tak akan menangis hanya karena 2 orang dungu yang tak tahu siapa sebenarnya yang membayar gaji mereka tiap bulan. Aku keluar dari ruang kontrol dan kembali ke pantry.
Ku keluarkan ponsel dan mulai memotret diam-diam setiap momen mereka dari kejauhan. Pagi, Mbak kamu lagi di sini? Suara nyaring Desi mengagetkanku. Aku membalikkan badan dan mendapati dia berdiri di depan pintu pantry dengan kopi di tangan. Matanya menyipit, menatapku dari ujung kepala. Biasa. Ngopi dulu sebelum mulai kerja, jawabku pelan. Lucu juga ya. Kamu tuh kayak nyasar di dunia ini. Di tempat kerja kayak gini, penampilan tuh segalanya. Orang bisa menilai kamu cuma dari cara kamu berpakaian. Tahu nggak? Aku hanya tersenyum. Mungkin kamu benar. Dia tertawa kecil, sok manis. Tapi ya, siapa sih kamu? Selalu mondar-mandir, tapi kayak nggak punya jabatan. Jangan-jangan kamu itu penggembira aja? Waktu itu aku ingin sekali bicara jujur. Aku pemilik tempat ini, bodoh. Tapi aku masih ingin tahu seberapa jauh mereka akan mempermainkanku. Desi berjalan ke meja, meletakkan kopi satu di sana dan satu lagi dibawanya keluar. Aku tahu betul itu kopi milik Arman. Dan aku tahu kemana dia akan pergi. Keesokan harinya, cerita semakin menjadi-jadi. Seorang stafku memberitahu bahwa Arman dan Desi pernah kedapatan pergi bersama saat jam kerja, bahkan makan malam berdua di luar kota saat business trip. Aku memutuskan untuk tak menunggu lebih lama. Aku akan menyusun semuanya. Bukti video, foto, kesaksian karyawan, sampai transaksi keuangan kantor yang mencurigakan. Sambil menyusun rencana, aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa, dengan wajah tanpa make-up dan baju longgar yang membuatku diremehkan oleh perempuan itu. Tapi aku tahu waktunya hampir tiba. Satu kalimat dari Desi di pantry hari itu masih menancap dalam kepalaku. Penampilan tuh segalanya, orang seperti kamu sih paling juga jadi bawahan seumur hidup. Aku tidak marah saat itu. Tapi aku mencatatnya. Aku menyusun strategi bukan untuk sekadar membalas dendam. Aku ingin memberi pelajaran, bukan hanya kepada Desi dan Arman, tapi kepada semua yang meremehkan seseorang hanya dari luarannya. Dan hari itu akan segera tiba. Hari di mana mereka menyiram mukaku dengan air kopi, dan mengira aku tak akan berani melawan. Hari di mana mereka akan tahu siapa sebenarnya aku. Pagi itu, suasana kantor seperti biasa, sibuk tapi terkontrol. Karyawan berlalu lalang membawa berkas, suara printer berdentang pelan, dan dering telepon terdengar dari berbagai sudut ruangan. Aku duduk di ruang kecil yang biasa kugunakan setiap kali datang. Ruang itu memang tidak terlalu mewah, hanya berisi satu meja kerja dan kursi, tapi posisinya cukup strategis untuk memperhatikan siapa saja yang masuk dan keluar dari ruangan manajer, termasuk Arman. Dari balik kaca buram, aku melihat Desi berjalan dengan angkuh. Ia seperti biasa, mengenakan pakaian ketat dengan rok setinggi lutut dan blus yang memperlihatkan belahan dada. Rambutnya dikeriting setengah, disemprot hairspray sampai kaku, dan wajahnya dipoles nyaris seperti akan tampil di layar kaca. Di tangannya ada 2 gelas kopi kekinian yang dibawa dengan nampan kecil. Aduh, pagi-pagi udah repot-repot, Des, ujar salah satu staf perempuan saat dia lewat. Desi tertawa manja. Iya dong, ini kan buat orang penting di kantor ini. Seketika aku tersenyum miris. Orang penting? Aku tahu jelas untuk siapa kopi itu, suamiku sendiri, Arman. Entah dari mana datangnya rasa percaya diri Desi yang begitu besar. Padahal statusnya hanya sekretaris baru. Tapi tampaknya ia merasa dirinya lebih dari itu, mungkin karena ia mengira telah menaklukkan manajer yang sekaligus adalah suamiku. Beberapa menit kemudian, Arman keluar dari ruangannya. Mengenakan jas dan dasi seperti biasa, tapi dengan senyum yang, anehnya, hanya dia tujukan pada satu orang, Desi. Dia menerima kopi itu dari tangan Desi sambil menyentuh punggung perempuan itu secara halus namun terlihat jelas. Dadaku terasa panas. Tapi aku tetap duduk, memerhatikan dalam diam. Ini bukan waktunya untuk meledak. Aku ingin mereka terlena. Aku ingin mereka mengira aku tak lebih dari bayangan tak penting. Yang mereka tidak tahu adalah setiap tindakan mereka terekam kamera. Dan setiap kata mereka sudah menjadi bagian dari laporan yang akan kususun rapi sebagai bukti penghinaan terhadapku, baik sebagai istri maupun sebagai pemilik tempat ini. Hari itu, aku sengaja mendekat ke pantry lebih awal, pura-pura sedang mengambil air. Saat itu Desi datang,
seperti biasa dengan tubuh menjulang dan wangi parfum yang menyengat. Dia berjalan santai sambil memainkan ponselnya. Begitu melihatku, dia langsung tersenyum sinis. "Kok kamu di sini lagi, Mbak? Kamu tuh ngapain sih di kantor? Kayak nganggur banget." Aku tak langsung menjawab. Aku hanya memandangi wajahnya, mencermati setiap ekspresi sombong yang terpampang jelas. "Ya, aku bantu-bantu sedikit-sedikit," jawabku pelan. Desi tertawa, lalu berdiri di depanku dengan tangan menyilang. "Kamu tuh lucu ya. Masih muda, tapi nggak tahu malu. Udah tahu status cuma staf rendahan, tapi keluyuran aja. Gak takut ya dipecat?" Kepalaku menunduk sejenak, menahan tawa. "Kenapa kamu yakin aku bisa dipecat?" tanyaku. "Lah jelaslah. Di kantor ini semua tunduk sama atasan, dan aku punya koneksi langsung ke manajer." Dia mengedipkan mata sebelah sambil tersenyum licik. "Kamu pikir kamu siapa? Sungguh luar biasa. Perempuan ini benar-benar tidak tahu diri. Tapi aku semakin yakin, ini waktunya membuka tabir yang selama ini kututup rapat." Belum sempat aku menjawab, Arman masuk ke pantry. Ia langsung menghampiri Desi dan mengelus lengannya. "Sayang, kamu udah ambil kopi," katanya tanpa sadar aku berada di belakang mereka. Aku menatapnya tajam. "Sayang?" Arman terdiam. Wajahnya mendadak pucat ketika melihatku berdiri tak jauh dari mereka. Tapi Desi justru tertawa kecil dan berbalik menghadapku. "Kamu marah? Dengar ya, perempuan kampungan kayak kamu gak pantas berada di dekat Arman. Dia butuh pendamping yang selevel." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan kepala tegak. Lalu, tanpa diduga, Desi mengangkat gelas kopi di tangannya dan menyiramkannya ke wajahku. Suara tumpahan cairan mengenai wajahku mengagetkan seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada kami. Beberapa karyawan yang sedang lewat berhenti dan melongo. Arman tampak terkejut, tapi tak melakukan apa-apa. Bahkan tak menghentikan tindakan Desi. Air kopi itu menetes dari rambutku ke dagu, membasahi blus putihku. Desi tersenyum puas. "Itu biar kamu sadar diri. Jangan ngerecokin hubungan orang." Aku mengangkat tangan, mengusap wajahku perlahan, lalu menatap seluruh karyawan yang menyaksikan. Beberapa dari mereka terlihat kaget. Yang lain menahan napas. Semua menunggu reaksiku. Tapi aku tetap berdiri tenang. Dengan suara pelan tapi jelas, aku berkata, "Kalau begitu, mari kita rapat di ruang meeting utama sekarang juga. Seluruh staf, termasuk Arman dan Desi, harap hadir dalam 5 menit." Desi tertawa. "Loh, kamu siapa nyuruh-nyuruh begitu?" Tapi Arman tiba-tiba menggenggam tangan Desi. "Des, udah diam. Ayo ikut dulu." Wajah Desi tampak bingung. Ia masih menganggapku hanya staf biasa, tapi ekspresi wajah Arman membuatnya mulai ragu. Kami semua berkumpul di ruang meeting. Semua mata tertuju padaku, masih dengan wajah yang agak basah oleh kopi. Tapi saat itu aku tak lagi tampak seperti perempuan lemah yang bisa dihina. Aku berdiri di depan layar proyektor. Lalu menyalakan laptopku dan membuka dokumen-dokumen penting. "Perkenalkan," ujarku. "Nama saya Nadia Wibisana. Saya adalah pemilik utama sekaligus pendiri perusahaan ini." Ruangan mendadak hening. Desi ternganga. Arman terpaku. Saya memang jarang muncul ke publik, karena saya lebih nyaman bekerja dari balik layar. Tapi hari ini, saya merasa perlu hadir untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Aku memutar rekaman CCTV. Terlihat dengan jelas bagaimana Desi menggoda Arman, bagaimana mereka berduaan, bahkan ada potongan gambar saat mereka berpelukan di ruang kerja. Beberapa staf menahan napas. Yang lain mulai saling berbisik. "Ini adalah bentuk pelanggaran kode etik perusahaan," kataku tenang. "Lebih dari itu, ini adalah bentuk penghinaan terhadap integritas dan profesionalisme di tempat kerja." Aku berbalik ke arah Desi yang sudah pucat pasi. Ia menggigit bibir, tangannya gemetar. "Desi," ujarku pelan namun tegas. "Mulai hari ini, kamu resmi dipecat." Desi berdiri, panik. "Bu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Ibu." "Kamu menyiram mukaku dengan kopi. Menghinaku di depan banyak orang. Dan kamu tidur dengan suami orang." Aku mendekat, menatap langsung ke matanya.
Bahkan tanpa tahu bahwa orang yang kamu hina adalah bosmu sendiri. Aku lalu menatap Arman. Dan kamu? Arman tertunduk. Kamu bukan hanya mengkhianati istrimu, tapi juga perusahaan yang kau bangun bersamaku. Kamu mempermalukanku, berbohong, dan mencemari reputasi profesionalmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Mulai hari ini juga, kamu dipecat. Dan jangan pernah datang lagi ke tempat ini. Ruangan hening. Bahkan bunyi napas pun nyaris tak terdengar. Desi menangis, Arman hanya terdiam menunduk. Aku mengangguk pada tim keamanan. Mereka masuk dan mengantar keduanya keluar dari ruangan. Tidak ada satupun yang bersuara membela. Setelah pintu tertutup kembali, aku menghadap para staf. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi saya ingin kalian tahu, di tempat ini, kita menilai seseorang dari kerja keras, bukan dari penampilan. Dan tidak ada tempat bagi orang yang tidak bisa menjaga etika. Semua karyawan berdiri. Tanpa aba-aba, mereka bertepuk tangan. Beberapa mendekat untuk menyampaikan rasa hormat. Hari itu, aku tidak hanya membersihkan wajahku dari air kopi. Aku membersihkan seluruh kantor dari mereka yang merusak martabat perempuan dan meremehkan ketulusan. Dan itu baru permulaan. Hari itu terasa ganjil sejak pagi. Langit mendung meski belum hujan, dan suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Aku datang seperti biasa, mengenakan blus polos dan celana bahan sederhana. Tas kerja biasa, tanpa merek mencolok. Beberapa staf menyapaku sekilas, dan aku pun membalas dengan sopan. Aku tidak ingin menjadi bos yang mencolok. Sejak awal aku memutuskan untuk tak langsung menampakkan identitasku sebagai pemilik perusahaan, hanya agar aku bisa melihat siapa saja yang tulus dan siapa yang hanya menghormat karena jabatan. Tapi tampaknya, Desi telah terlalu jauh menyimpulkan. Desi, sekretaris baru Arman, yang juga selingkuhannya, kini benar-benar merasa seperti ratu di kantor. Tak ada yang berani menegur sikapnya yang sering bertindak kasar pada staf lain. Bahkan HRD pun seolah buta. Mungkin karena Arman diam-diam melindunginya. Siang itu, saat aku masuk ke pantry kantor untuk mengambil air putih, aku mendapati Desi sedang tertawa keras sambil duduk di meja makan bersama beberapa staf pria. "Oh, ini si ibu rumah tangga ya," katanya dengan nada menyindir saat melihatku. Katanya si istri Pak Direktur, tapi ya ampun, penampilannya kayak OB yang baru direkrut. Beberapa orang terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Sementara aku tetap tenang, berjalan ke dispenser dan mengambil air. Aku sudah terbiasa dengan cibiran. Tapi hari ini, dia kelewat batas. Saat aku hendak keluar, Desi berdiri dan berjalan menghampiriku sambil membawa gelas kopi panas milik Arman. Tapi kalau kamu OB, berarti kamu yang harusnya bersihin ini, ya? Tanpa aba-aba, biur. Isi gelas kopi itu langsung disiramkannya ke wajah dan bajuku. Semua orang terdiam. Detik itu juga, aku merasakan panas di wajah, bukan hanya karena kopinya yang hangat, tapi karena amarahku memuncak. "Apa maksudmu?" kataku, kali ini tak bisa kutahan lagi. Desi malah tertawa. "Anggap saja itu pembersih wajah alami. Biar kamu nggak terlihat terlalu kusam di kantor suamimu sendiri. Lagian kamu tuh nggak cocok sama Pak Arman. Lihat dirimu, siapa juga yang bangga punya istri kayak kamu?" Aku menggenggam botol air di tanganku, menahan amarah. Napasku naik turun. Beberapa staf terlihat ingin menegur, tapi tak berani. Desi begitu percaya diri karena merasa dilindungi Arman. Dan saat itulah, Arman muncul. "Ada apa ini?" tanyanya, pura-pura tidak tahu. Desi langsung memeluk lengannya, manja. "Sayang, aku tadi nggak sengaja numpahin kopi Kem, mantan istrimu. Maaf ya, mungkin tanganku nggak sengaja kesenggol." Aku menatap Arman lurus. Dia tidak menunjukkan kepanikan atau rasa bersalah. Bahkan ekspresinya terlihat seperti ingin menahan senyum. Aku melangkah perlahan ke arah mereka berdua. "Desi," kataku tegas. "Kamu tahu siapa aku?" "Ya tahu, istri yang ditinggalin suaminya. Dan sekarang kamu kayak pembantu nyasar di kantor ini," jawabnya dengan tawa mengejek. Aku mengangguk pelan. "Baik. Jadi kamu pikir kamu bisa seenaknya mempermalukanku karena aku terlihat biasa?" "Loh, memangnya bukan begitu? Emang kamu punya hak apa?"
katanya sambil mengangkat alis. Aku melirik ke jam tanganku. Sudah saatnya. Dengan tenang, aku keluarkan ponsel dan menekan panggilan ke kantor pusat. Halo, tolong kirimkan security ke pantry lantai 3. Ada staf yang perlu diantar ke HRD sekarang juga, kataku tanpa menurunkan suara. Desi mendadak terdiam. Apa maksudmu? Desi Putri, kataku tegas. Kamu bukan hanya melakukan pelecehan verbal, tapi juga penyerangan fisik terhadap pemilik utama perusahaan ini. Kamu secara langsung menyiram wajah pemilik perusahaan dengan cairan panas. Itu bisa dilaporkan sebagai tindakan kriminal. Wajah Desi pucat. Pem, pemilik perusahaan? Aku membuka ID card yang selama ini tidak pernah kutunjukkan. Di dalamnya tertulis Nadia Arya Satya, CEO pemilik saham mayoritas PT Nusa Cakra. Beberapa staf langsung berbisik-bisik. Sebagian terbelalak, sebagian lain nyaris tak percaya. Arman mulai gelisah. Nat, kamu serius ini? Aku menatapnya tajam. Sudah cukup, Arman. Selama ini aku diam karena cinta. Tapi kamu sudah menari-nari di atas harga diriku. Kamu biarkan perempuan ini menginjakku di kantorku sendiri. Tepat saat itu, 2 petugas keamanan datang. Aku menyerahkan kertas pemecatan langsung kepada mereka. Bawa Desi ke HRD. Dia sudah saya pecat, efektif hari ini. Pastikan dia tidak lagi bisa mengakses kantor ini. Desi mulai menangis dan memohon. Bu Nadia, saya minta maaf, saya nggak tahu, saya pikir, saya kira. Aku menggeleng. Terlambat. Kamu sendiri yang menyiram mukaku pakai kopi. Sekarang rasakan pahitnya akibat dari arogansimu. Ia dibawa pergi sambil terisak. Beberapa staf yang diam sejak tadi akhirnya mulai berani menatapku dengan hormat. Ada yang bahkan mengangguk kecil sebagai bentuk dukungan. Aku menatap Arman. Dan kamu? Besok, rapat pukul 9. Di ruang rapat besar. Aku akan membuat pengumuman resmi soal restrukturisasi perusahaan. Kamu wajib hadir. Setelah itu, kamu bisa ambil keputusan, mau tetap sebagai bagian dari perusahaan ini atau pergi bersama selingkuhanmu. Arman tertunduk, tak bisa berkata apa-apa. Hari itu adalah hari paling sunyi setelah badai. Tapi bukan karena aku lemah. Justru aku sedang mempersiapkan letusan besar berikutnya. Di ruanganku, aku duduk dan membersihkan sisa noda kopi di wajah dengan tisu basah. Perihnya masih terasa, tapi tak seberapa dibandingkan luka harga diri yang sudah terlalu lama kutahan. Teleponku berdering. Itu dari Mbak Rina, asisten lamaku yang kini kutugaskan sebagai kepala keuangan. Aku dengar kejadian di pantry. Nat, kamu nggak apa-apa? Aku baik. Malah merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dia tertawa kecil. Akhirnya kamu tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku bangga. Aku tersenyum. Sudah saatnya. Terlalu lama aku sembunyi. Malam harinya, Arman mengirim pesan panjang. Dia minta maaf. Beralasan Desi hanya teman yang menggoda, bahwa dia terpaksa meladeni agar tidak menimbulkan masalah kantor. Klise. Aku tidak menjawab. Biarlah dia merasakan dinginnya diabaikan oleh perempuan yang dulu begitu mencintainya. Hari esok akan menjadi awal pembuktian. Bahwa aku, Nadia, adalah sosok yang bukan hanya punya kekuatan, tapi juga keberanian untuk melindungi martabatnya. Tak ada lagi air kopi yang menyiram wajahku. Tapi akan ada banyak air mata yang mengalir dari mereka yang terlalu meremehkan wanita hanya karena penampilannya sederhana. Setelah kejadian di ruang rapat siang itu, kantor mendadak jadi sangat berbeda. Tak ada lagi bisik-bisik tak jelas. Tak ada lagi tatapan sinis yang biasa kuterima dari sebagian karyawan yang dulu memandangku rendah. Kini, mereka menatapku dengan rasa segan, hormat, dan penuh kekaguman. Sebagian dari mereka bahkan seperti masih belum bisa percaya bahwa aku, perempuan sederhana yang selama ini mereka anggap bukan siapa-siapa, ternyata adalah pemilik utama perusahaan ini. Namun, bagiku, pengungkapan itu bukan untuk menyombongkan diri. Aku tak pernah berniat membanggakan kekuasaan. Yang ingin kutunjukkan adalah bahwa harga diri seorang perempuan, sekecil apapun bentuknya di mata orang lain, tidak boleh diinjak. Bukan oleh pelakor. Bukan oleh suami sendiri. Setelah rapat, aku masuk ke ruanganku.
Di belakang pintu tertutup, aku duduk sendirian. Baru saat itulah rasa lelah dan getir yang sejak tadi kutahan mulai muncul. Aku membuka berkas di meja, tapi pikiranku tak bisa fokus. Kenangan-kenangan tentang Arman kembali bermunculan di kepala. Saat pertama kali kami bertemu di sebuah seminar bisnis, saat dia mengangkat koperku yang terlalu berat, saat dia bilang, "Kamu jangan kerja sendirian, Nadia. Biar aku bantu membangun semuanya." Dan aku percaya padanya. Terlalu percaya. Kupikir dengan memberinya jabatan manajer di perusahaan ini, aku sedang membangun keluarga sambil merawat bisnis. Aku percaya dia akan setia. Tapi rupanya, kepercayaanku ia jadikan mainan, dan jabatannya sebagai kendaraan untuk berselingkuh. Ada ketukan di pintu. Aku mengusap wajahku cepat-cepat. "Masuk," kataku. Yang masuk adalah Bu Wina, kepala HR yang sudah bersamaku sejak awal membangun kantor ini. Perempuan paruh baya yang setia dan jujur. "Maaf, Bu Nadia. Saya cuma mau menyampaikan, kami semua sangat menghormati keputusan Ibu tadi. Dan kami bersyukur Ibu akhirnya bersuara." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu Wina. Saya cuma melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Karyawan kita sekarang makin kagum sama Ibu. Selama ini mereka berpikir Ibu hanya bagian admin atau staf bantu-bantu. Tapi ternyata, luar biasa sekali penyamarannya." Ia tertawa pelan. Aku ikut tersenyum. Saya memang ingin tahu siapa saja yang bisa menilai orang dari hati dan kerja keras, bukan dari dandanan dan status. Bu Wina mengangguk pelan. Dan itu pelajaran paling berharga hari ini. Setelah dia pergi, aku kembali menatap layar laptop. Aku membuka folder berisi laporan investigasi keuangan yang sempat kubuka sebelumnya. Beberapa transaksi di departemen operasional memang mencurigakan. Dan seperti yang sudah kuduga, ada dana perjalanan dinas yang ternyata digunakan Arman untuk menginap di hotel bersama Desi. Bukan hanya pengkhianat, tapi juga pencuri. Aku mengepal tanganku. Beberapa jam kemudian, aku turun ke lantai produksi, menyapa beberapa tim yang selama ini bekerja di bawah tekanan Arman. Mereka tampak lebih lega hari ini. Aku mendengar sendiri mereka berbisik, akhirnya Bu Nadia turun tangan sendiri. Dan mereka tidak lagi memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Mereka memperlakukanku seperti seorang pemimpin yang benar. Sore menjelang, ketika aku hendak bersiap pulang, satpam datang mengetuk pintu ruanganku. "Bu Nadia, ada Pak Arman di lobi. Mau bertemu." Aku menarik napas. "Suruh naik." Beberapa menit kemudian, Arman muncul. Wajahnya lusuh. Dasi tergantung lemas di leher. Rambutnya berantakan. Tapi bukan penampilannya yang menarik perhatianku, melainkan ekspresi ketakutannya. "Nada," ucapnya lirih. Aku hanya menatapnya datar. Maafkan aku. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku gak pernah niat menyakitimu." Aku menyilangkan tangan di dada. "Lalu niatmu apa? Mengkhianati istri yang selama ini mengangkatmu? Menggoda perempuan murahan di kantorku? Mencuri dana perusahaan untuk kencan diam-diam?" Arman terdiam. Ia duduk di kursi di hadapanku, menunduk. "Aku hilaf." "Jangan bilang hilaf. Kamu melakukannya berulang kali. Kamu tahu betul apa yang kamu perbuat." "Nadia, aku takut kehilangan semuanya. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku merasa kecil dibanding kamu. Kamu terlalu hebat, terlalu mandiri." Aku tertawa pelan. "Jadi karena aku terlalu kuat, kamu merasa harus menghancurkan aku dengan perselingkuhan." Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. "Arman," kataku pelan, "kamu bukan hanya menyakiti aku sebagai istri. Tapi kamu mempermalukan aku sebagai pemilik tempat ini. Kamu membiarkan perempuan lain menyiram mukaku dengan kopi di depan umum. Dan kamu diam saja." Waktu itu aku bingung. "Dan sekarang kamu mengemis?" Ia tak menjawab. Aku berdiri. "Kamu keluar dari hidupku. Dan dari perusahaan ini. Semua aksesmu sudah dicabut. Dan pengacara akan segera mengirim surat perceraian." Arman mendongak, panik. "Kamu serius? Sudah terlalu banyak yang kamu rusak." Ia berdiri, berjalan ke arahku,
mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku mundur. Pergi, Arman. Dan jangan pernah datang lagi. Dengan langkah berat, ia keluar dari ruanganku. Dan saat pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Hari itu, aku merasa seperti membuka topeng yang telah lama kupakai. Dan bukan hanya mereka yang kini tahu siapa aku. Tapi aku juga mulai mengenali diriku yang sesungguhnya, perempuan kuat yang tak lagi bisa diremehkan. Aku duduk sendiri di ruang kerjaku, dengan wajah masih sedikit terasa perih akibat siraman air kopi dari Desi kemarin. Meski hanya kopi biasa, bukan air mendidih, rasanya tetap menusuk karena dilakukan dengan niat menghina. Dan bukan hanya fisikku yang terluka, tapi hatiku. Meski begitu, aku tidak menangis. Aku sudah melewati lebih dari ini. Setelah kejadian kemarin, semua staf kantor menjadi lebih tenang. Mungkin mereka mulai sadar bahwa aku bukan sekadar perempuan sederhana yang selalu duduk diam di sudut ruang. Bahwa aku bukan sekadar istri bos yang bisa diabaikan. Tapi hari ini, aku akan membuat semuanya semakin jelas. Tak ada yang tahu bahwa aku mengirimkan email semalam ke seluruh manajer divisi untuk menghadiri rapat darurat hari ini. Rapat itu akan dipimpin langsung olehku sebagai pemilik utama perusahaan. Pukul 9 tepat, aku masuk ke ruang rapat utama. Kali ini aku tidak memakai baju longgar dan sandal datar. Aku memakai blazer abu muda dan celana hitam rapi. Rambutku kuikat ke belakang, wajahku kutata sedikit. Bukan untuk pamer, tapi agar semua orang berhenti menilainya hanya dari penampilan. Semua kepala langsung menoleh saat aku masuk. Beberapa bahkan tampak bingung. Mungkin mereka tak mengenal siapa yang berdiri di depan mereka sekarang. Tapi itu akan segera berubah. Aku berdiri di tengah ruangan. Tegap, lalu berkata tegas. Selamat pagi semuanya. Saya Nadia, pemilik utama dari PT Nusa Cakra yang kalian banggakan ini. Hari ini, saya memanggil kalian karena saya ingin membereskan beberapa hal yang selama ini kalian abaikan. Suara gemerisik mulai terdengar. Beberapa wajah pucat. Beberapa bahkan mulai melihat ke arah Arman yang duduk kaku di sudut ruangan. Desi, tentu saja, tidak hadir. Karena hari ini aku telah mengirim surat resmi pemecatannya ke HRD sejak pagi. Aku mengambil nafas sejenak, lalu melanjutkan. Beberapa hari ini saya mengamati bagaimana budaya di kantor ini pelan-pelan berubah menjadi tempat di mana perempuan direndahkan. Di mana istri dari direktur bisa disiram kopi hanya karena ia terlihat sederhana. Di mana seorang pelakor bisa merasa dirinya pantas menginjak istri sah. Aku menatap satu persatu manajer yang duduk terpaku. Beberapa bahkan menunduk, tak berani menatap mataku. Dan hari ini, saya ingin kalian tahu, saya tidak akan diam lagi. Aku menoleh ke arah Arman. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal di pangkuan. Sejak aku mengungkap identitasku sebagai pemilik perusahaan, dia tak lagi bisa memainkan peran suami yang merasa berkuasa. Arman, saya ingin kau berdiri. Dia ragu-ragu, lalu berdiri perlahan. Sejak kita menikah, aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku mencoba bertahan. Aku pikir, dengan sabar, kamu akan berubah. Tapi kamu memilih menodai bukan hanya kepercayaan istrimu, tapi juga integritas perusahaan yang kamu pimpin. Aku berjalan mendekatinya. Mataku lurus menatapnya. Semua orang menahan napas. Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Surat pemecatanmu sudah saya tanda tangani. Dan kamu boleh keluar dari ruangan ini sekarang. Beberapa orang menoleh kaget. Tapi tak ada yang protes. Arman berdiri terpaku. Kamu serius? Aku mengangguk mantap. Sangat serius. Kamu bukan hanya suami yang gagal, tapi juga pemimpin yang tak pantas dijadikan teladan. Dia menatapku beberapa detik, seolah tak percaya. Lalu menghela napas dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah pintu tertutup, aku menoleh kembali ke hadirin. Saya minta maaf karena selama ini membiarkan semua terjadi. Karena menyamar sebagai istri biasa, saya melihat banyak karyawan yang sebenarnya baik hati, tapi tidak berani bicara. Saya akan perbaiki semua ini. Tapi saya tidak bisa sendirian. Aku mengambil folder dari tas, lalu meletakkannya di meja.
Ini adalah program penguatan budaya kerja yang akan mulai diterapkan minggu depan. Tidak ada lagi pelecehan, senioritas toksik, dan diskriminasi berdasarkan gender atau penampilan. Semua karyawan akan dihargai karena kinerja dan etika mereka. Seisi ruangan hening. Tapi aku bisa melihat sorot mata beberapa staf perempuan mulai berbinar. Mereka seakan mendapat keberanian baru. Salah satu manajer perempuan mengangkat tangan. Bu Nadia, terima kasih sudah berani berdiri untuk kami. Selama ini kami hanya bisa diam. Aku tersenyum kecil. Sudah saatnya tidak ada yang perlu takut lagi. Sore hari, aku berjalan keluar dari gedung kantor. Rasanya berbeda. Langkahku lebih ringan. Bukan karena aku mengusir suami dan pelakor itu. Tapi karena aku tak lagi menjadi korban. Aku memilih menjadi perempuan yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Saat sampai di parkiran, aku melihat seorang karyawan muda yang dulu sering dibentak Desi tengah menyapu halaman kantor. Aku menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Dia tersenyum canggung. Baik, Bu. Maaf, saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Ibu sudah menyelamatkan saya dari tekanan selama ini. Aku mengangguk. Mulai besok, kamu pindah ke bagian administrasi. Saya sudah lihat portofoliomu. Kamu pantas dapat tempat yang lebih baik. Matanya membelalak. Serius, Bu? Aku tersenyum. Serius? Jangan biarkan siapapun meremehkanmu lagi. Malam itu, aku membuka buku harian digitalku lagi. Menulis dengan tenang. Hari ini, aku menghapus 2 nama dari hidupku, Arman dan Desi. Tapi bukan karena dendam. Aku hanya ingin hidup yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih menghargai diri sendiri. Aku sadar, selama ini aku terlalu lama diam karena takut dicap cerewet. Tapi sekarang aku tahu, diam bukan pilihan saat kita dipermalukan. Hari ini, aku berdiri bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah dihina hanya karena mereka tak tampil seperti wanita sukses versi orang lain. Lalu aku menutup laptop, menatap langit malam dari jendela apartemenku, dan tersenyum. Karena mulai malam ini, hidupku benar-benar milikku sendiri. Sudah 2 minggu sejak kejadian itu. 2 minggu sejak aku berdiri di depan seluruh staf dan memecat 2 orang yang paling mengkhianatiku. Dan 2 minggu pula sejak aku mengubah total cara pandang banyak orang terhadapku. Tapi meskipun aku terlihat tegar di luar, tak bisa kupungkiri, aku masih harus merapikan puing-puing luka di dalam dada. Bagaimanapun, Arman pernah menjadi bagian dari hidupku. Dia lelaki yang dulu kubela, kubantu naik, dan kuberikan kepercayaan penuh. Tapi ternyata, kepercayaan itu hanya dianggap angin lalu. Ia tega memanfaatkanku, lalu berpaling ke perempuan lain hanya karena merasa inferior terhadapku. Lucunya, Desi juga masih belum puas mencoreng wajahku. Meski sudah dipecat dan dikeluarkan dari perusahaan dengan tidak hormat, dia masih sempat-sempatnya membuat keributan di media sosial. Aku baru saja membuka ponsel saat notifikasi dari salah satu grup kantor muncul. Isinya tangkapan layar unggahan dari akun Desi di TikTok. Disiram kopi kok baper? Istri sah cuma modal warisan, ngaku-ngaku pemilik kantor. Kasian sih, mukanya tuh udah cocok buat OB, bukan bos. Wajah dengan air mata bahagia. Aku menghela napas panjang. Di unggahan itu, Desi merekam dirinya dengan dandanan menor, berbicara seolah dialah korban, dan menyebutku sebagai cewek norak yang iri. Tak lama kemudian, unggahan itu viral. Beberapa akun gosip mengangkatnya. Ada yang percaya padanya. Tapi lebih banyak yang menyerangnya balik karena sudah mengetahui kebenarannya dari pihak-pihak yang bekerja di perusahaanku. Yang membuatku lega adalah, tim hukum perusahaan langsung bergerak cepat. Mereka sudah mengumpulkan semua rekaman CCTV, bukti-bukti keuangan, dan bahkan rekaman suara Desi yang sempat berkata kasar padaku. Hari itu, kuputuskan untuk mengadakan rapat khusus dengan tim legal. Bu Nadia, ujar Pak Handoko, kepala bagian hukum, kami sudah mengajukan laporan pencemaran nama baik, dan siap menuntut balik apabila dia tidak segera menarik pernyataannya. Aku mengangguk tenang. Teruskan. Tapi jangan beri dia panggung. Kita bertindak dengan elegan, tanpa perlu sensasi. Pak Handoko tersenyum. Tentu, Bu. Setelah itu,
Aku pergi ke ruang kerja khusus yang baru kusiapkan, ruangan yang sebelumnya adalah milik Arman. Semua barang pribadinya sudah dikemas dan disimpan. Aku merenung sejenak di sana. Ada banyak hal yang berubah sejak aku menunjukkan identitasku. Beberapa karyawan datang mendekatiku lebih sering. Mereka meminta arahan langsung, memberi laporan detail, bahkan menyampaikan ide-ide baru yang sebelumnya mungkin mereka tahan karena merasa aku bukan siapa-siapa. Kini mereka tahu. Dan aku pun mulai belajar memperlihatkan diri sebagai pemilik, bukan lagi bayang-bayang diam di sudut kantor. Tapi yang tidak berubah adalah tatapanku terhadap harga diri sendiri. Aku masih sama. Masih pakai blus longgar, tanpa make-up berlebihan. Bedanya, kini orang tak lagi melihat penampilanku untuk menentukan nilainya. Sore itu, sebuah mobil berhenti di depan kantor. Dari dalamnya keluar seorang perempuan dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan pakaian seadanya. Dia memakai masker, tapi aku langsung mengenalinya. Desi. Dia berdiri di depan lobi, mencoba masuk tapi ditahan oleh satpam. Aku yang melihat dari lantai 2 langsung turun. Biarkan dia masuk, kataku pada petugas keamanan. Mereka memandangku ragu, tapi kemudian membuka pintu. Desi berjalan pelan, lalu berhenti tepat di hadapanku. Matanya sembab. Wajahnya jauh berbeda dari Desi yang dulu. Tidak ada lagi lipstik merah menyala. Tidak ada lagi alis setajam silet. Yang ada hanya perempuan yang tampak kehilangan arah. Bu Nadia, saya mohon, maafkan saya. Aku diam saja. Saya nggak punya siapa-siapa sekarang. Saya diusir dari kos. Teman-teman menjauh. Bahkan Arman pun. Arman ninggalin saya begitu aja. Aku menatapnya tajam. Dan sekarang kamu datang memohon belas kasihan dari perempuan yang dulu kamu siram mukanya dengan kopi. Dia menunduk. Saya Vilaf, Bu. Saya kira saya bisa menang. Aku menggeleng. Kamu pikir hidup ini ajang pamer? Kamu pikir dengan tubuh cantik dan kata-kata manis kamu bisa menginjak perempuan lain sesukamu? Desi menangis. Air matanya mengalir deras. Saya butuh pekerjaan, Bu. Saya bersedia kerja apapun. Saya bahkan rela jadi OB. Aku menghela napas. Aku bukan pendendam, Desi. Tapi aku juga bukan tempat kamu lari setelah menghancurkan orang lain. Dia semakin menangis, sampai harus berlutut di lantai marmer lobi. Desi, dengarkan, ucapku dingin. Aku akan maafkan kamu, tapi aku tidak akan mengulang kesalahan dengan memberimu tempat di hidupku lagi. Kamu harus belajar bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Dan kamu harus menanggungnya. Desi mengangguk cepat, tapi tetap menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih, saya menyesal. Aku memanggil satpam. Tolong antar dia keluar dengan baik. Saat Desi digandeng keluar, aku melihat sekali lagi wajahnya yang dulu penuh kesombongan, kini berganti dengan wajah perempuan yang benar-benar hancur karena ulahnya sendiri. Dan di sanalah aku tahu, aku tak perlu membalas apapun. Mereka hancur karena karma yang mereka undang sendiri. Beberapa hari kemudian, Arman datang ke rumah kontrakan yang dulu kami tempati bersama. Rumah itu masih kosong, belum kutempati lagi sejak ia pergi. Ia menunggu di depan pagar, berdiri seperti orang asing. Aku datang dengan sopir, dan langsung turun tanpa bicara. Nadia, aku mohon, katanya lirih. Aku hanya memandangi wajahnya. Matanya cekung. Pipi tirus. Dia kehilangan banyak berat badan. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku nggak tahu harus kemana. Pergilah ke tempat di mana kamu bisa menemukan harga dirimu lagi, Arman, ucapku pelan. Karena sejak kamu mengkhianati perempuan yang mempercayaimu, kamu bukan siapa-siapa lagi. Ia tertunduk. Aku akan menandatangani surat cerai, lanjutku. Dan kamu bisa mulai hidupmu lagi. Tapi bukan bersamaku. Dia mengangguk. Tangannya gemetar. Aku menyesal, Nat. Penyesalan tak akan bisa mengembalikan kepercayaan. Tapi semoga bisa menyelamatkan hidupmu sendiri. Lalu aku masuk ke mobil. Menutup pintu. Dan tak menengok ke belakang. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku yang baru. Menatap lampu kota yang berkelap-kelip.
Ponselku berdering dari stafku yang baru saja menyelesaikan proposal kerja sama dengan investor asing. Bu Nadia, presentasi tadi sukses. Mereka bilang ingin bertemu langsung dengan Ibu minggu depan di Singapura. Aku tersenyum. Bagus. Kita teruskan. Setelah teleponku tutup, aku memejamkan mata. Aku tahu, semua ini tidak mudah. Tapi aku juga tahu, aku sudah melewati badai terburuk. Dan dari luka itu, tumbuh kekuatan yang tak akan pernah bisa diremehkan siapapun lagi. Sudah 2 bulan berlalu sejak aku berdiri di tengah kantor dan memecat 2 pengkhianat itu. 2 bulan sejak semuanya berubah, bukan hanya di sekitarku, tapi juga dalam diriku. Aku kini bukan hanya seorang istri yang diselingkuhi, atau pemilik perusahaan yang diam-diam mengawasi dari balik layar. Aku telah menjadi versi diriku yang baru. Yang lebih kuat, lebih sadar akan harga diri, dan yang paling penting, tidak lagi bergantung pada siapapun untuk bahagia. Hari ini, aku duduk di lounge bandara, menunggu penerbangan ke Singapura untuk bertemu investor utama kami. Mengenakan blazer krem lembut dan celana hitam berpotongan rapi, aku terlihat jauh dari perempuan sederhana yang dulu hanya duduk di sudut kantor. Tapi meski penampilan sedikit berubah, aku tetap Nadia yang sama. Tak suka pencitraan. Tak suka keramaian, tapi tahu kapan harus bersuara. Sambil menunggu, aku membuka email. Banyak sekali pesan masuk. Beberapa dari tim, beberapa dari klien baru, bahkan ada satu dari jurnalis majalah bisnis ternama yang ingin mewawancaraiku sebagai perempuan inspiratif yang bangkit dari pengkhianatan dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Aku tak tertawa, tak tersenyum, hanya menarik napas pelan. Bagiku, ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang membuktikan bahwa aku lebih hebat. Ini tentang menemukan kembali diriku sendiri setelah dilukai berkali-kali dan tetap memilih untuk berdiri, bukan merangkak. Sesampainya di Singapura, aku disambut oleh perwakilan investor. Mereka memperlakukanku dengan hormat, bahkan menawarkanku kerjasama eksklusif untuk membuka cabang internasional. Dalam hati aku mengucap syukur. Tapi bukan karena kekayaanku bertambah, melainkan karena akhirnya aku berhasil membuat diriku diakui karena kualitas, bukan karena siapa suamiku. Saat malam tiba dan semua urusan selesai, aku berdiri di balkon kamar hotelku, memandangi gedung-gedung pencakar langit dengan lampu-lampu yang benderang. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena akhirnya, semua luka itu terasa jauh. Seperti mimpi buruk yang sudah usai. Dan kini aku terbangun di pagi baru yang lebih cerah. 3 minggu kemudian, aku kembali ke Indonesia. Hari itu adalah hari soft opening kantor cabang baru perusahaan kami di Bandung. Aku memutuskan untuk tampil tanpa make-up, mengenakan gamis linen dan sepatu flat, seperti biasanya. Bu Nadia, kata salah satu staf muda, Bapak Direktur bilang Ibu terlalu sederhana. Apa perlu kami siapkan wardrobe profesional? Aku tersenyum. Aku datang bukan untuk dipandang, tapi untuk bekerja. Dan jangan pernah remehkan seseorang dari pakaiannya, ya. Staf itu menunduk, tersipu malu. Saat acara dimulai, aku melihat banyak wajah baru yang semangat. Mereka tak tahu kisah masa laluku. Mereka hanya mengenal Nadia yang sekarang, tegas, adil, dan selalu membela karyawan yang tertindas. Dan aku suka itu. Aku suka dikenang bukan karena luka, tapi karena perubahan. Malam harinya, saat aku hendak pulang, seorang pria menungguku di dekat parkiran. Aku mengenalnya. Fahri, salah satu konsultan luar yang dulu sempat membantu kami membuat sistem baru di perusahaan. Dia juga pria pertama yang menatapku tanpa melihat siapa suamiku, siapa orang tuaku, atau apa pekerjaanku. Dia hanya melihat aku, Nadia. Boleh ngobrol sebentar? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Kami duduk di bangku taman kecil di dekat kantor. Angin sore berhembus lembut. Suasana tenang. Aku tahu kamu sudah melewati banyak hal, katanya hati-hati. Aku tahu kamu perempuan yang kuat. Tapi, bolehkah aku ada di sisimu sebagai teman? Atau mungkin lebih dari itu? Aku terdiam. Dulu aku pernah mencintai. Dulu aku pernah dikhianati. Dan luka itu masih menyisakan bekas. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Aku tidak merasa terancam.
Karena aku tahu, aku tidak lagi berdiri karena cinta, tapi karena diriku sendiri. Aku belum siap untuk cinta, jawabku pelan. Tapi kalau kamu siap menunggu tanpa menuntut, maka kita bisa mulai dari sahabat. Fahri tersenyum. Aku tidak datang untuk membuatmu lupa luka, Nat. Aku datang untuk menemanimu sembuh. Air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hangatnya ketulusan. Beberapa bulan berlalu. Desi kini bekerja sebagai pelayan kafe di kota kecil. Arman bekerja serabutan dan kabarnya sedang mengurus perceraiannya denganku dengan bantuan lembaga bantuan hukum. Tak ada dendam tersisa di hatiku. Hanya ada kelegaan. Mereka pernah menjatuhkanku, tapi aku tidak membiarkan diriku hancur. Justru aku belajar berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Dan kini, aku berdiri bukan sebagai istri dari siapapun. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak lagi ditentukan oleh siapa yang mencintainya atau mengkhianatinya. Kini aku mencintai diriku sendiri. Dan itu cukup. Hari ini, aku menulis di buku harian digitalku. Kalau saja dulu aku menyerah saat disiram kopi itu, mungkin aku takkan pernah tahu seberapa kuat diriku. Tapi karena aku memilih bangkit, aku bisa lihat sekarang bahwa pelakor itu tak pernah benar-benar menjatuhkanku. Justru dia jadi alasan aku membuka mata. Terima kasih atas luka itu. Karena tanpanya, aku mungkin tetap jadi perempuan yang diam di pojok kantor, menganggap diri tak berharga. Kini aku tahu, aku tak perlu siapapun untuk membuatku berarti. Dan dengan senyum penuh damai, aku menutup laptopku. Menatap keluar jendela, menyapa mentari pagi yang cerah, dan siap menjalani hari sebagai diriku sendiri.